selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya Priscilla Rulesin dengan NIM 202036055. Saya memilih tema tanggung jawab mahasiswa Kristen dalam dunia milik Tuhan di tengah tantangan krisis ekologi. Simak videonya baik-baik ya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa tanggung jawab mahasiswa Kristen. Namun sebelum itu, pertama-tama kita harus mengerti dan mengenal apa itu ekologi. Jadi, ekologi pertama kali dimunculkan oleh Ernst Haeckel yang adalah seorang murid dari Darwin pada tahun 1866 yang menunjuk pada keseluruhan organisme atau pola hubungan antara organisme dan lingkungannya. Ekologi berasal dari kata Yunani yaitu oikos dan logos yang secara harafiah berarti rumah dan pengetahuan. Ekologi sebagai ilmu berarti pengetahuan tentang lingkungan hidup atau planet bumi ini sebagai keseluruhan. Bumi dianggap sebagai rumah tempat kediaman manusia dan seluruh makhluk dan benda fisik lainnya. Selanjutnya, menurut William Chang, secara harafiah ekologi berarti penyelidikan tentang organisme-organisme dalam jagat raya ini. Dikatakan juga oleh A. Sonicera bahwa ekologi bukan semata-mata berurusan dengan pencemaran dan juga bukan semata-mata persoalan tentang kerusakan alam. Lingkungan hidup atau ekologi mengandung pengertian yang lebih luas, lebih mendalam, dan lebih filosofis menyangkut kehidupan dan interaksi yang terjalin di dalamnya. Ia menyangkut mata rantai jaringan makanan dan siklus yang menghubungkan satu kehidupan dengan kehidupan yang lainnya dan interaksi antara semua kehidupan dengan ekosistemnya dengan bumi tempat hidup semua kehidupan. Singkatnya, ekologi berbicara tentang kehidupan dan jaringan kehidupan yang terdiri dari jaringan di dalam jaringan. Saling keterkaitan ini membuat manusia seharusnya menyadari bahwa di dalam bumi ini manusia tidak hidup sendiri. Artinya ada makhluk hidup yang lain yang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang sama di mana manusia berada. Tidak hanya itu saja, manusia juga membutuhkan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan agar supaya manusia tetap bertahan hidup. Sebaliknya juga demikian, tumbuhan dan hewan membutuhkan manusia agar mereka bisa bertahan hidup dan tidak cepat punah. Yang selanjutnya yaitu perspektif iman Kristen terhadap ekologi. Dalam cerita penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan bersama dengan seluruh alam semesta. Itu berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi diceritakan pula bahwa hanya manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah atau imago Dei dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan segala isinya. Jadi di satu segi manusia adalah bagian integral dari ciptaan atau lingkungan itu. Akan tetapi di lain segi ia diberikan kekuasaan untuk memerintah dan memelihara bumi. Maka hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya seperti dua sisi dari mata uang yang mesti dijalani secara seimbang. Kemudian yang selanjutnya, hubungan teologi Kristen dengan masalah ekologi menurut David Kinsland ada 4 permasalahan pokok dalam hubungan Kristen dengan lingkungan hidup. Yang pertama, teologi Kristen atau Alkitab dianggap menjadi dasar pandangan yang berdampak negatif terhadap perkembangan spiritualitas lingkungan. Yang kedua, teologi Kristen atau Alkitab mempunyai kecenderungan ekologis yang kuat dan menjadi sumber penting yang membangun kehidupan spiritualitas lingkungan. Yang ketiga, teologi Kristen atau Alkitab bersifat ambigu terhadap isu-isu lingkungan. Dan yang terakhir, teologi Kristen atau Alkitab menentukan kedudukan aktualnya terhadap isu-isu lingkungan, tetapi ada tema tertentu atau pasal tertentu dalam Alkitab yang mendukung pandangannya terhadap lingkungan hidup.
Teologi dan ekologi memiliki hubungan yang begitu dalam, sehingga jika kita dalam hal ini orang-orang Kristen atau kita sebagai mahasiswa Kristen mengabaikan alam, sama halnya dengan kita merusak hasil kerja Allah, dan bila kita merusak hasil kerja Allah yang besar, maka sama halnya dengan kita tidak taat pada perintah Allah kepada manusia untuk memelihara alam. Berikutnya, apa saja respon manusia terhadap alam, atau apa saja tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen atau mahasiswa Kristen terhadap alam. Jadi, dalam karya penciptaan Allah dalam kitab Kejadian merupakan hasil karya yang begitu mengesankan. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hadir atau diciptakan Allah di dunia setelah Allah menciptakan dunia. Apa tujuan Allah untuk menciptakan alam yang di dalamnya ada hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam sekitar terlebih dahulu, lalu menciptakan manusia? Tentunya agar manusia bertanggung jawab atas hasil Allah yang begitu luar biasa ini. Memang dalam Kejadian 9 menunjukkan betapa alam ini telah menjadi rusak akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Namun, demikian keadaan alam yang telah rusak sekalipun tidak mengurangi nilainya. Oleh karena itu, James Montgomery Boyce memberikan beberapa hal yang perlu untuk dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini kita sebagai mahasiswa Kristen demi menjaga alam ciptaan Allah. Yang pertama, manusia harus bersyukur untuk dunia yang telah Allah jadikan dan memuji Dia untuk hal itu. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu bersyukur, dan bersyukur atas anugerah terbesar yang Tuhan berikan atas hidup kita, dan memuji Dia, memuji namanya, menyembah namanya untuk hal terbesar itu. Dan yang kedua, manusia harus bersuka atas ciptaan. Bersuka erat kaitannya dengan bersyukur, tetapi itu adalah suatu langkah melampaui bersyukur. Dan poin yang kedua mengajak kita untuk bersuka cita karena Tuhan telah memberikan suatu mandat yang luar biasa atas kehidupan kita sebagai umatnya. Dan yang ketiga, manusia remaja Kristen atau mahasiswa Kristen harus menunjukkan suatu tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab di sini berarti kita harus menjaga, merawat, dan melindungi alam ciptaannya. Contohnya, di mana saja kita melihat sampah yang berserakan, mungkin di jalan, di tepi-tepi jalan, di selokan, kita harus memungutnya dan meletakkannya, membuangnya di dalam tempat sampah sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian kita seharusnya tidak menghancurkannya, tetapi seharusnya berusaha untuk mengangkatnya kepada potensinya yang paling penuh. Di sini kalimat ini menegaskan kita untuk mengelola alam ciptaan kita. Contoh kecilnya, Tuhan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kepandaian untuk mengelola alam ciptaannya. Dengan cara apa? Contoh, kita sebagai manusia dapat membuat kertas yang berasal dari batang pohon. Nah, itu adalah suatu penggalian potensi yang digunakan manusia dengan baik adanya. Dan yang keempat, alam semesta harus digunakan oleh manusia dengan cara yang semestinya. Poin yang keempat menegaskan kita untuk tidak menjadi manusia yang egois. Dalam bahasa kasarnya, tidak menjadi manusia yang rakus atau serakah. Seperti itu. Jadi kita harus menggunakan alam ciptaan kita harus mengelolanya sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai berlebihan. Dan yang kelima, setelah mereka merenungkan alam dan menghargainya, orang Kristen seharusnya sekali lagi berpaling kepada Allah dan menjadikan dan menopangnya setiap saat, dan seharusnya belajar untuk mempercayai Dia. Allah memelihara alam, sekalipun alam disalahgunakan karena dosa-dosa kita. Di sini setelah kita merenungkan dan menghargai alam ciptaan yang telah Tuhan berikan, kita harus ingat
bahwa walaupun dosa-dosa kita banyak, kita menunjukkan ketaatan kita, ketidakketaatan kita melalui kita acuh tak acuh terhadap alam, tapi ingat, Tuhan selalu bertanggung jawab memelihara alam ciptaannya dan menjalankan perannya dengan baik sebagai Sang Pencipta. Kerusakan lingkungan yang ada di bumi ini seharusnya menyadarkan manusia tentang betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup, dimulai dari lingkungan sekitar yang terdekat, meskipun tidak dapat sekaligus merubah kondisi alam lingkungan sekitar, setidaknya telah sedikit merubah lingkungan sekitar sehingga dapat dampak positif bagi manusia sendiri. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam juga akan membawa dampak positif bukan saja kepada manusia, melainkan juga kepada makhluk lainnya, hewan dan tumbuhan. Ini merupakan suatu amanat yang Allah berikan kepada manusia untuk berkuasa atas segala makhluk hidup di bumi ini kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 1 ayat 26-28 dan juga kepada Nuh dalam Kejadian 9. Berbicara mengenai hubungan kekristenan dengan ekologi, maka tidak dapat disangkal bahwa manusia mendapat mandat dari Allah sendiri untuk memelihara alam ini dengan sedemikian rupa, bukannya malah merusaknya. Teologi juga bukan hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia, melainkan juga berbicara mengenai bagaimana manusia menjaga alam ciptaan ini, serta menatanya sedemikian untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, spiritualitas berbicara tentang manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam sekitar. Manusia tidak diciptakan Allah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap alam. Manusia memang penguasa alam, tetapi harus berperilaku sebagai penguasa yang sesuai dengan kehendak Allah yang menunjuk manusia sebagai mitranya dalam dunia ini. Hal inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk hidup yang lain yang diciptakan Allah. Manusia dapat melihat dan mengakui akan keberadaan Allah dengan melihat keadaan alam sekitarnya. Allah yang berperan aktif dalam mengatur akan dunia ini. Hari berganti hari, siang berganti malam, musim berganti musim, menunjukkan bahwa Allah bekerja atas alam ciptaannya. Oleh karena itu, jika manusia merusak alam yang begitu indah ini, maka hal tersebut sama saja dengan manusia sedang merusak apa yang sedang Allah lakukan atau kerjakan dengan alam ini. Akhirnya, spiritualitas tidak hanya berbicara tentang bagaimana cara membangun hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga berbicara mengenai cara untuk membangun hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Demikianlah tema tentang tanggung jawab mahasiswa Kristen dalam dunia milik Tuhan di tengah tantangan krisis ekologi. Sekian dan terima kasih.